warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istihanah dari SMP Islam Al-Bayan, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Surabaya. Dalam pagi hari ini, saya ingin melakukan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa, minta tolong ketua kelas untuk pimpin doa hari ini. Siap, berat, berdoa mulai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Is mau ngasih kalian ice breaking, ya. Jadi kata tuanya kali ini kalian bacanya itu bukan tulisan, tapi warna, ya. Contohnya, misalkan seperti ini, nama ya. Warnanya apa? Merah. Tulisannya juga merah. Ya, coba. Warnanya apa? Iya. Terus? Bentar. Terus? Biru. Terus? Coba kalau mengingat-ingat pelajaran yang kemarin
kita sudah bahas tentang campuran ya? Iya. Kalau teh sama susu itu tergolong campuran apa sih? Coba Bu Is mau tanya. Mas siapa namanya? Bareva. Bareva, teh itu teh apa susu? Coba susu deh. Susu itu termasuk kecampuran apa? Campuran homogen? Oh, heterogen. Kalau campuran heterogen, kenapa disebut dengan campuran heterogen? Iya, kalau kamu diamkan susunya itu lama, nanti akan ada endapan. Itu termasuk campuran heterogen. Kalau teh itu termasuk campuran apa, Mbak Felis? Mbak Felis, teh itu campuran apa? Dan merupakan campuran homogen karena ketika sudah bercampur tidak bisa dipisah lagi. Oh iya, karena sudah tercampur tidak dapat dipisahkan lagi. Ya, bagus. Tadi sudah mengerti ya tentang campuran homogen dan heterogen. Itu materi yang kemarin. Ya, kemudian tujuan pembelajaran hari ini, Bu Is minta tolong satu orang untuk dibacakan Mbak Pramesti. Ya, Mbak Pramesti, coba kamu bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan menonton video, peserta didik dapat menemukan perpisahan campuran yang tepat. B. Melalui kegiatan diskusi dan percobaan, peserta didik dapat menganalisis bahan ilustrasi untuk pemisahan campuran yang tepat. C. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mempresentasi penyelidikan pemisahan campuran metode filtrasi dengan tepat. Ya, terima kasih. Jadi hari ini, tadi karena kita sudah belajar kemarin kita sudah belajar tentang campuran homogen dan heterogen. Hari ini mau belajar tentang pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran itu karena yang dapat dipisahkan tadi homogen apa heterogen? Yang dapat dipisahkan? Heterogen. Ya, campuran heterogen nanti kita pisahkan. Manfaat pembelajaran hari ini nanti kalian dapat memanfaatkan alat filtrasi sederhana ketika menemui masalah yang kalian temukan di sekitar rumah kamu, ya. Ketika kamu di rumah misalkan ada air keruh, dan terus kamu nanti bisa menggunakan alat filtrasi ini untuk menjernihkan airnya, gitu ya. Itu manfaat pembelajaran hari ini. Kemudian penilaiannya nanti ada 3 nilai yang Bu Is akan nilai. Yang pertama itu nilai sikap. Jadi sikap kalian karena ini berkelompok, nanti Bu Is akan nilai kerjasamanya, ya, kerjasama. Kemudian keaktifan juga. Jadi yang sering ngaco itu Bu Is nilai, ya, keaktifannya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Nanti setelah pembelajaran hari ini telah selesai, nanti ada evaluasi atau tes pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan, ya, keterampilan kalian nanti juga Bu Is akan nilai. Oke, sudah berkelompok kah kalian semuanya? Sudah ya. Oke, karena sudah berkelompok, coba Bu Is tunjukkan sebuah video. Nanti kalian amati videonya. Nama saya Damar. Saya ingin menunjukkan keadaan sumur di samping rumah saya yang sudah tidak terpakai. Keadaan sumur yang sudah tidak terpakai tersebut keadaannya kotor dan berbau. Bagaimana solusi agar saya dapat menangani masalah air tersebut? Baik, setelah kalian menonton video tadi, salah satu teman kamu tadi sudah mengirimkan video ke Bu Is. Coba ada pertanyaan yang muncul ya di benak kalian ya. Bu Is minta salah satu teman kalian untuk mengutarakan pertanyaan apa yang muncul, itu ya. Coba Mbak Talita. Pertanyaan apa? Mengapa air tersebut bisa kotor? Ya, mungkin bisa jadi itu karena rumahnya samping sungai, ya, jadi terkontaminasi. Bisa jadi seperti itu. Tapi juga ada faktor-faktor yang lain. Kemudian
ya bagaimana caranya agar air itu tidak kotor lagi, gitu ya. Ya, bagaimana sih caranya? Kemarin kita sudah belajar tentang campuran homogen dan heterogen, ya kan? Ya. Kalau kalian menemukan solusi, coba tadi kan air yang bakul itu tampilkan, itu kan di dalam pola ya, di dalam enggak mandi. Di dalam bak mandi itu airnya terdeteksi ke keruh. Nah, air keruh itu termasuk di dalam campuran apa sih? Coba siapa yang bisa menjawab? Ya. Termasuk campuran heterogen. Ya, air keruh atau air sungai itu termasuk dalam campuran heterogen. Ya. Sekarang Buis mau membagikan LKPD-nya. Nanti kalian isi sesuai dengan instruksi di dalamnya. Coba. Isi sesuai dengan ya. Ya, di depannya ada kelas sama nama anggota kelompok, kalian isi dulu. Diisi dulu. Sekarang nama kelas anggota kelompoknya. Sudah? Langsung lanjut ke halaman yang kedua. Halaman yang kedua. Tadi sudah muncul ada video ya di depan ya. Tadi muncul pertanyaan, kalian ditulis pertanyaan apa yang muncul di setelah melihat video itu. Ya, tadi muncul pertanyaannya apa tadi? Salah satunya dari Talita, tadi apa? Mengapa air itu bisa kotor? Saya atau dari Yudita? Yudita dari bagaimana caranya agar air itu bisa jernih kembali? Bisa jernih kembali sudah? Ya, setelah itu ketika kalian menemukan masalah itu, berarti kalian harus tahu solusinya, ya. Solusinya apa? Solusinya itu bisa ada yang menjawab solusi dari penjernihan air itu dengan diapakan? Di filtrasi, ya, ditulis filtrasi. Nanti yang kedua berikan solusinya, solusinya dapat difiltrasi. Sudah? Oke, sudah? Sekarang kalian perhatikan ada di depan kelas ini ada alat dan bahan yang Buki sudah sediakan, ya. Kemudian berkelompok nanti mengambil alat bahannya, ya, sesuai dengan alat bahan yang sudah disediakan. Nanti kalian melakukan penjernihan air. Susunannya bebas, kalian coba carikan solusi yang terbaik agar susunnya paling baik sehingga air itu bisa jernih. Oke, sekarang juga kalian bisa menuju ke depan kelas untuk penjernihan air. Di bawah.
Saya kuning dah, nek ora ya tetep. Saya berharap pink. Saya berharap hijau. Hijau sih saiki iki Mas. Kok bening kok bening, Pak? Tapi mana iki lah daripada kemarin. Beningnya kira ya apa kemarin kan kuning. Ini apa praktek? Ini apa praktek? Kan Coba kuning-kuning sisik ini. tapi ya jangan kuning. Tapi ya langsung ke dalam. Langsung ke dalam ya. Udah selesai langsung ke dalam nanti kita presentasikan. Airnya disampingkan sama disicil ini cicil. Kucik-kucik ya. Iki dibuangi sen tolong sen. Ya sudah ya. Sekarang kalian sambil mengerjakan LKPD-nya dikerjakan. Nanti Miss minta ada 1 atau 2 kelompok yang maju ya untuk mempresentasikan hasil penyelidikan yang telah kamu lakukan. Oke. Coba Miss minta kelompoknya Nekesha 1 sama kelompoknya Riada ya. Ada 2 kelompok di sini yang maju. Persiapkan kelompok kalian 2 kelompok ini nanti maju ke depan ya. Kalau sudah siap langsung maju ke depan. Ya, yuk coba kelompoknya Nekesha langsung maju ke depan Mbak. Yang lainnya sambil perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan tentang pemisahan campuran air keruh. Yang sudah dulu suaranya yang keras. Soalnya malas sekali. Alatnya ada botol, tisu,
Proses bikin antara kapas dan tisu. Ya. Ya, sekarang dibandingkan dulu antara sebelum dan sesudah. Coba perhatikan teman kalian. Sebelum dan sesudah, apakah sudah jernih? Sudah atau belum? Lumayan. Ya. Dibandingkan tadi kelompok yang sebelumnya, ini lebih jernih atau tidak? Dibandingkan kelompok sebelumnya lebih jernih atau tidak? Lebih jernih, ya. Ada pertanyaan untuk kelompok baik, setelah melihat presentasi dari teman kamu, coba ada pertanyaankah untuk kelompok 6? Ya, Mbak Rima. Apakah kelompok Anda sudah puas dengan hasil filtrasi tersebut? Ya, apa kalian sudah puas dengan hasil filtrasi yang kalian lakukan? Sini. Apakah sudah puas? Ya, sudah puas karena hasilnya lumayan bagus ya. Ya, kita beri plus dulu kelompok 6. Kembali lagi ke mejanya. Sedikit tadi ada evaluasi dari beberapa yang kalian sudah ujikan. Tadi Pui sudah melihat dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Itu ada beberapa yang berhasil jernih dan ada yang masih kurang jernih atau masih utuh gitu ya. Ada beberapa kuis kasih evaluasinya. Yang pertama itu kurangnya kerikil. Jadi kerikil yang kalian gunakan terlalu sedikit ya. Kemudian jadi tidak menutup bagian yang paling bawah. Dan yang kedua itu bisa jadi hijau. Hijaunya tahu hijau? Tahu ya, atau tepas. Itu tepasnya tadi nggak terlalu banyak sehingga jadi warnanya agak kuning ya. Kemudian ada beberapa yang masih ada gitu. Kemudian tisu yang kalian juga tadi masih kurang. Kemudian rapatnya juga masih kurang rapat. Tadi ada beberapa evaluasi yang diselami. Kemudian perhatikan di depan, apa itu filtrasi? Tadi sudah kalian lakukan namanya penjernihan air atau bahasa fisikanya atau IPA-nya itu namanya filtrasi. Ya, perhatikan di depan. Filtrasi itu apa di sini? Filtrasi itu adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan. Coba perhatikan di alat filtrasi kalian, apakah terbentuk endapan di atas tisu atau bagian paling atas ada endapannya? Ada. Kemudian yang paling bawah ada cairan atau kalian membentuk cairan ya, memisahkan cairan ya. Ya. Itu berarti memisahkan endapan dan cairan itu disebut dengan filtrasi. Contoh yang lain ada air, kemudian ada ampasnya atau padatannya. Contohnya apa saja coba? Ketika kamu menyaring santan, nah kuliah kamu menyaring santan. Nah, menyaring santan atau memeras kelapa itu akan ada ampas atau endapannya, ya kan? Itu disebut dengan filtrasi. Ya, kemudian metode yang digunakan, contohnya pada kehidupan sehari-hari, kalau melihat di gambar yang pertama apa itu? Memisahkan antara kopi dan ampasnya. Dan pada tubuh kamu juga ada alat filtrasinya. Di mana letaknya? Di ginjal. Ginjal kamu ada alat yang disebut dengan filtrasi. Ya. Oke, sebaiknya sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi Sinta ada salah satu teman kalian yang menyimpulkan.
Siapa yang mau mengungkapkan? Ya, Mbak Kalita. Kami sangat senang sudah bisa membuat alat filtrasi sendiri. Ya, siapa saya? Bisa mengungkapkan siapa saya? Ya. Dengan belajar membuat alat filtrasi ini, kami bisa memanfaatkannya saat menemukan masalah air. Iya, masalah yang perlu nanti kamu bisa menggunakan alat filtrasi sederhana ini. Ya, baik. Sudah ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bu Is mau mengingatkan untuk pembelajaran minggu depan itu kalian sudah masuk ke bab suhu, ya, suhu atau halam. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa, minta tolong dipimpin sama Mas Dizar. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.